Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu pengajian Nur Jannah Bantul Timur yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah melewati tahun 2025 dalam keadaan tetap sehat walafiat. Saya doakan panjenengan dalam keadaan yang bahagia perasaannya, teguh hatinya dalam menjalankan syariat Allah, berusaha selalu sekuat tenaga untuk menciptakan, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baik itu di tahun-tahun yang sudah kita lewati maupun insya Allah di tahun 2026 ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, idola kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita di sini dalam niatan mencari ilmu menjadi bukti kepada beliau bahwa kita berusaha untuk mengikuti arahan beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah Allah nilai sebagai jihad fisabilillah, upaya dalam meningkatkan ketakwaan dengan mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana tahun 2025-nya kemarin? Berat? Ringan? Bahagia? Apa sedih, Bu? Ya, begitulah. Yang penting misal dilewati gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang menatap semuanya ke depan untuk 2026. Sudah siap, Bu? Ya, begitulah. Siap nggak siap? Ya harus siap gitu ya. Oke. Maka pada sore hari ini izinkan saya untuk menyampaikan, mengajak untuk mengarahkan kita semua sama-sama kita muhasabah dan juga sama-sama kita refleksi diri. Mumpung ini masih hari Jumat ya, bahwa waktu saat ini adalah waktu sebaik-baiknya kita untuk banyak berdoa, dan mudah-mudahan talabul ilmi ini termasuk keinginan kita, termasuk harapan kita untuk bisa lebih mengenal agama Allah, dan itu termasuk dengan doa juga ya. Saya akan mengajak panjenengan semua untuk muhasabah dan juga refleksi diri, mempersiapkan diri istilahnya ya, untuk bisa menjalani 2026 dengan lebih bermakna, insya Allah. Barangkali di dalam pemikiran panjenengan, kenapa harus ngambil judul itu ya, muhasabah refleksi? Kayaknya sama aja deh muhasabah sama refleksi. Memang betul, terlihat sama tapi tidak sama ya. Mengapa judul ini saya ngambil? Karena sesungguhnya antara muhasabah dengan refleksi diri itu memiliki arah yang berbeda, tapi keduanya saling melengkapi dalam proses perbaikan diri ya. Orang yang paling baik itu bukan orang yang merasa dirinya sudah hebat, sudah berhasil melewati 2025 tanpa upaya berpikir ulang, tanpa berupaya untuk melihat kembali perjalanan hidupnya ya. Orang yang terbaik itu adalah mereka yang menjalani masa depan dengan sambil melihat masa lalu, tapi masa lalu itu tidak dalam rangka menghambat perjalanan masa depannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, muhasabah itu diambil dari bahasa Arab yang berakar dari kata hasabat.
atau artinya itu menghitung, mengoreksi, mempertanggungjawabkan. Muhasabah itu seperti kalau kita mau masak itu loh Bu, di dapur ya mau masak, kita lihat-lihat dulu, cek-cek dulu bumbunya tuh, bawang merah ada, bawang putih gimana, tinggal dikit, cabai-cabai waduh tinggal 3 biji, murah pedes gitu. Jadi muhasabah tuh kayak gitu, kita cek dan recheck kembali, ya. Kita mau pergi keluar rumah dicek-cek dulu, pas mau kunci pintu, kompor udah belum ya tadi? Balik lagi lihat dapur kompornya, oh sudah, alhamdulillah. Udah mau kunci pintu lagi, tadi listriknya yang air udah belum ya? Balik lagi ke dalam, liatin ya. Jadi muhasabah seperti itu, kita ngecek ulang, ya. Nah dalam Islam muhasabah itu berarti menilai iman dan amal. Jadi ini konteksnya itu antara kita dan Allah, gitu ya. Itu muhasabah tuh, muhasabah, ya. Mengingat dosa kita, kemudian kita bertaubat. Wah, dulu di 2025 itu lisanku masih gampang banget untuk diajak ngomongin orang. Nah, itu memikirkan hal itu ya. Di 2025 itu Masya Allah masih sering untuk ke anak itu tiba-tiba emosi aja padahal urusannya sama bapaknya misalnya kayak gitu. Ya. Jadi kita menilai kembali, mengingat dosa-dosa kita, mengecek amanah-amanah kita. Udah saya lakukan semua apa belum ya? Udah diselesain semua belum ya? Ya, termasuk apa tanggung jawab kita, gitu kan? Wah ini bentar lagi awal tahun ini ada rapat pertanggungjawaban. Kira-kira saya udah beresin belum ya? Jadi muhasabah itu seperti itu. Bertanya apakah sepanjang perjalanan hidup kita kemarin di 2025 kemarin itu sudah sesuai dengan maunya Allah apa belum? Itu muhasabah. Allah udah ridho belum sama kehidupanku kemarin? Sudah ridho belum dengan sikap saya, lisan saya, keputusan-keputusan saya? Allah udah ridho apa belum? Jadi itu yang kita hisab, yang kita hitung-hitung, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan lihatlah nafsun ke dalam diri masing-masing, ma qaddamat lighad, apa-apa yang sudah dia lakukan dan akan dilakukan, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Allah sudah sangat tegas mengingatkan kita untuk melihat kembali, muhasabah lagi apa yang sudah dan apa yang akan kita lakukan. Ya, maka muhasabah itu bukan hanya mengingat-ingat kesalahan kita. Oh saya dulu tuh gini, saya tuh masih salahnya di sini. Oh saya masih kurangnya di sini. Tapi muhasabah itu apa? Tidak hanya mengingat kesalahan, tapi usaha untuk sadar. Ya, sadar bahwa apa yang kita lakukan kemarin masih belum sesuai dengan perintah Allah. Kita jujur pada diri sendiri, ya. Kemudian apa? Ada niat memperbaiki diri. Gitu. Nek koyo ngono berarti sesok aku nggak boleh lagi seperti itu. Tak upayakan, tak perjuangkan untuk lebih jujur, untuk lebih baik lagi. Ya. Jadi muhasabah itu bukan kita lakukan dalam rangka apa? Menyalah-nyalahin diri. Sampai akhirnya apa? Putus asa. Seolah-olah kita udah manusia paling berdosa. Ingat, Allah itu rahmatnya sangat dekat untuk kita. Barang siapa yang memohon ampun, pasti diampuni. Jadi muhasabah itu akan membuat kita lebih sadar diri. Gitu ya. Orang yang tidak sadar diri, ketika dia belajar ya sama aja kayak kemarin-kemarin. Sekadar datang, sekadar duduk, sekadar dengerin, ya. Tapi tidak ada perubahan sikap.
Tidak ada keinginan untuk lebih memperhatikan, lebih tenang gitu loh. Ya. Jadi orang kalau kayak kita sekarang ini, jenengan lek mengikuti pengajian Jumat kayak gini sudah berapa kali coba? Selama 2025 hitung aja 1 bulan paling enggak 4 kali. Ya kan? Dikalikan nggak usah 12 bulan, Bu. 10 bulan aja. Kan ada potongan nih. Nah. Entah potongannya apa, pokoknya ada lah bonusnya gitu ya. Hitung aja 10 bulan. 10 bulan kali 4, Bu. 40 kali. Jenengan dalam setahun ngaji kayak gini terus. Apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah membedakan jenengan dari pengajian-pengajian kemarin? Itu dihisap lagi itu. Jangan sampai dari tahun kemarin sampai tahun yang akan datang kok doain. Datang, duduk, makan, pulang. Datang, duduk, makan, pulang. Tanpa ada membawa perubahan. Ya. Maka muhasabah yang baik itu selalu diakhiri dengan apa? Minta ampun sama Allah. Ketika sadar, ya Allah, aku ternyata kemarin tuh salahnya begini, aku kurang taat padamu ya Allah, maka ampunilah aku. Jadi muhasabah yang baik itu diakhiri dengan istighfar. Banyak-banyak mohon ampun. Ya Allah, kemarin-kemarin ternyata aku datang pengajian kalau Jumat itu yang sekadar duduk. Terus adanya ngomong, ya aku ngomong juga. Wes saiki aku ganti, astagfirullah. Itu tuh dijadikan muhasabah, gitu. Sehingga nantinya akan terjadi perubahan. Maka itu nanti akan selaras dengan hadis Nabi. Orang yang beruntung adalah mereka yang lebih baik dari hari ini daripada hari kemarin. Hari esoknya akan lebih baik dari hari ini. Itu manfaat dari muhasabah. Ya, kalau Umar bin Khattab sendiri udah bilang, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Maka kita yang harus rajin-rajin menghisab diri sendiri. Menghisabi diri sendiri itu bukan muhasabah ini bukan dalam rangka nunjuk orang ya, Bu. Kita sibuk menghitung-hitung dosanya orang lain. Dia wingi kae ngono kuwi karo aku. Pokoknya aku wis tak hitung satu. Mau wingi kae meneng dia bikin juga dosa. Enggak, Bu. Muhasabah nggak kayak gitu. Bukan dalam rangka menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri. Sampai di sini paham ya? Nah, itu muhasabah, Bu. Lantas apa refleksi? Kok judulnya muhasabah dan refleksi? Kalau refleksi itu artinya melihat kembali apa yang sudah kita jalani, kemudian diambil pelajarannya. Ya, bukan cuma sekadar mengingat, bukan cuma sekadar hafal aja kemarin udah kayak gini, berarti besok lagi gini, enggak. Tapi refleksi diri itu adalah semacam proses. Dalam perjalanannya kita melihat, oh saya kelirunya di sini, berarti saya harus segera memperbaiki. Gitu ya. Itu refleksi. Jadi melihat ke dalam diri sendiri, urusannya sama kita. Sama diri kita sendiri. Kalau muhasabah tadi sama siapa? Sama Allah, ya. Kalau refleksi itu melihat diri sendiri. Sudah ada perubahan apa belum dari yang kemarin? Gitu, ya. Dan ketika kita merefleksikan diri itu, kita akan berpikir, kok bisa begitu? Kenapa kok gitu? Bagaimana saya harus begitu? Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalau tadi muhasabah itu seperti kita ngecek keadaan rumah atau keadaan dapur sebelum pergi, maka kalau refleksi diri itu seperti gini, jenengan mau datang pengajian kan udah dandan tuh, arek metu balik lagi depan cermin dilihat, wis cocok belum? Oh iya, wis peniti aman, gitu kan? Ternyata dia, brosnya kurang, balik meneh ambil bros. Sini kok kurang cocok ya brosnya ya, ketok terlalu gede, cari yang rada cilik. Nah, jadi ada proses perubahan di situ, gitu ya. Paham ya di sini ya? Jadi itu refleksi itu seperti, jadi kita melihat gambaran kita, terus mencari tahu, oh ini nggak cocok, harus saya rubah caranya. Oh yang ini, wah kok jadi hasilnya kayak gini ya, tak ganti caranya, gitu. Kok jadi kayak ngono ya? Wah aku pakai lipennya yang kayak ngono, bibir jadi ungu-ungu piye ngono, ganti, gitu, ya.
Jadi refleksi seperti itu, melihat ke dalam diri sendiri untuk melakukan perubahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 tentang refleksi ini. Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Ya. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, langit bagaimana ditinggikan, gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan? Bagaimana ada proses di dalamnya. Itu refleksi. Jadi kita diajak untuk apa? Berpikir. Ya, kemarin kita udah belajar 3 komponen otak. Ibu, yang gak datang siapa? Ada gak? Datang semua? Berarti sudah, kalau saya bicara masalah komponen otak udah agak-agak ingat gitu ya Bu? Saya gak mau bilang ingat sih. Sudah agak-agak ingat kan Ibu? Jadi Allah itu mengajak manusia untuk berhenti sejenak dan memperhatikan. Ya, refleksi itu tidak harus berat Bu. Cukup kita duduk sambil ngeliatin alam ya, membaca lingkungan kita. Ada orang yang kurang baik, kita perhatikan. Wah, kok koyo ngono ya? Oh, berarti aku nggak boleh seperti itu. Jadi itu refleksi. Kita memantulkan kembali, untuk diperbaiki. Nah, kalau muhasabah itu menghadap kepada Allah, maka refleksi itu menghadap ke diri sendiri, menghitung diri sendiri. Refleksi itu mengajak kita bertanya, kok aku tuh udah kerjanya koyong ini, kok kesel tok yang aku dapat, duitnya nggak nambah-nambah. Itu kadang mikir kayak gitu. Oh nek, misalnya lagi jualan, kok dapatnya cuman rugi doang tiap hari. Walah, ternyata keuntungannya itu tidak saya pisahkan. Tapi apa? Saya gabung dengan uang belanja. Akhirnya terasa duitnya banyak. Nih giliran mau beli lagi, modal habis. Itu refleksi itu. Ya, jadi nantinya akan ada perbaikan. Sampai di sini bisa paham ya Bu, bedanya muhasabah dengan refleksi. Nah, jadi upaya refleksi itu adalah supaya apa? Ada pola yang bisa diperbaiki. Ada cara hidup kita yang bisa ditata ulang. Gitu. Ya? Oke, baik Ibu-ibu. Jadi refleksi ini sama dengan tadi muhasabah, bukan dalam rangka menunjuk orang, bukan dalam rangka menyesali masa lalu, tidak. Ya. Tapi adalah upaya memperbaiki jalan kita ke depannya. Kalau tadinya lagi jalan kok tiba-tiba kepleset, kita lihat, oh ternyata ada batu, berarti batunya kudu disingkirkan. Kayak gitu loh Bu, refleksi itu. Oh, saya itu ya kayak tadi ya, jualan kok nggak untung-untung. Oh ternyata karena modalnya habis masuk ke duit belanja harian. Jadi ada upaya untuk berarti besoknya saya harus pisahkan seperti itu. Sampai sini paham ya Bu? Oke. Kira-kira di antara panjenengan ini yang sudah duduk di sini sudah menjalani 2 hari Januari. Nah, ada yang sudah melakukan refleksi diri? Ada yang sudah berusaha untuk muhasabah? Sudah? Mohon maaf Bu, saya tuh lagi sibuk. Kemarin 2 hari itu saya pakai begadang, jadi rasa sempat untuk muhasabah. Tapi saya harapkan setelah ini jenengan ada upaya untuk muhasabah dan refleksi diri ya. Jadi refleksi itu sekali lagi menengok ke belakang untuk melakukan perbaikan. Apa yang sudah kita lewati di 2025 yang kira-kira kurang baik, itu kita tinggalkan ya. Jadi ada upaya memperbaiki diri. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengapa kok kita harus melakukan muhasabah? Kok juga harus melakukan refleksi diri?
Itu kan jadi muncul pertanyaan Pak. Muncul nggak Bu? Sempat muncul nggak Bu? Mau pula harus muhasabah, harus refleksi. Kalau orang-orang di dunia ekonomi atau jualan-jualan kayak gitu ya Bu, biasanya itu resolusi, bahasa kerennya. Resolusi. Jadi menyusun rencana ke depan dengan memperhatikan rencana-rencana kemarin yang nggak berhasil, diperbaiki untuk resolusi ke depannya. Gitu. Ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, mengapa kita sebagai seorang muslim harus melakukan yang namanya muhasabah, harus melakukan refleksi? Karena muhasabah tanpa refleksi biasanya merasa benar tapi tidak berubah. Ya. Jadi kalau kita muhasabah tapi belum refleksi diri, maka dia akan selalu merasa benar tapi tidak ada perubahan. Sedangkan kalau dia refleksi saja tanpa berusaha muhasabah, maka dia itu akan menjadi orang yang sadar, tahu kesalahannya di mana, tapi hilang arah. Karena tujuannya bukan perbaikan atas maunya Allah. Maka di sini perbaikan diri kita itu butuh iman dan juga butuh kesadaran. Kita mau berubah butuh iman, hubungannya sama Allah, dan juga butuh kesadaran. Hubungannya nanti itu tadi dengan 3 komponen otak, sehingga kita benar-benar sadar mau jadi orang baik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa muhasabah dan refleksi diri itu adalah 2 cara penting, ya, 2 cara penting kita untuk memperbaiki kehidupan, menghadap Allah dan juga jujur pada diri sendiri. Maka pertanyaannya sekarang adalah, mulai kapan saya harus melakukan muhasabah dan refleksi diri? Kan gitu ya. Makanya tadi saya tanya, udah ada belum? Udah ada yang refleksi kah? Udah ada yang muhasabah kah? Kalau memang belum ada, maka tadi pertanyaannya, kapan dimulai? Sekarang dimulai. Pulang dari pengajian, udah nggak usah repot sama yang lain dulu Bu. Ya, kalau para motivator itu biasanya mereka mengarahkan kita untuk menulis daftar perbuatan yang kurang baik yang sudah saya lakukan di masa lalu, dengan daftar perbuatan baik yang akan saya lakukan di masa depan. Itu kalau orang-orang motivator kalau lagi ngajarin kita untuk bisa memperbaiki diri. Jadi jenengan nulis tahun 2025 kira-kira apa saja yang sudah saya lakukan dan itu tidak baik. Nanti yang untuk 2026 tuliskan apa-apa saja yang ingin jenengan lakukan dan itu adalah perbuatan baik. Dari situ nanti akan dicoret. Wah, saya nih kalau untuk perbuatan baik, oh ya tahajud tiap malam kok kayaknya masih berat ya. Coret saya. Berapa Bu? Gak apa-apa. Kan belum mampu ya. Pelan-pelan. Aku baru bisanya itu puasa. Puasa pun belum bisa untuk puasa Daud. Baru biasanya bisanya puasa Senin Kemis misalnya. Oh, bisa jadi juga Senin Kemis itu ada yang bolong. Gak apa-apa Bu, tulis aja. Gitu. Dari situ kita ngajak otak kita, mengirim sinyal ke otak kita untuk membuat jalur puasa. Gitu ya. Nah, tadi kapan waktu terbaik untuk memulai refleksi maupun muhasabah? Yaitu mulai sekarang. Dan Masya Allahnya ibu-ibu sekalian, kita menyambut tahun 2026 ini, bukan kita yang menyambut, tapi kita disambut dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ya. Di awal ini kita udah memasuki bulan Rajab nih Bu. Ya. Kenapa bahwa bulan Rajab itu oleh para ulama itu dinilai sebagai bulan pelatihan. Ya. Bulan pemanasan rohani. Untuk apa? Untuk menghadapi Ramadan. Ramadan itu datangnya nggak tiba-tiba Bu.
ada tahapannya. Karena saking sayangnya Allah sama kita, maka diberikan kita bulan latihan Rajab, Sya'ban. Nah, tinggal dari kita aja mau memanfaatkan atau enggak, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ya. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun khurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus. Jadi di dalam bilangan 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, ini ditegaskan dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi bulan Rajab itu mulia bukan karena budaya, Bu, tapi karena memang Allah yang memuliakan. Ya. Dan di bulan yang mulia itu yang namanya dosa itu berat itu, Bu. Ya. Sedangkan amal baik itu pahalanya besar. Kayak gitu, ya. Maka Rajab ini di awal tahun 2026 dan bersamaan dengan bulan Rajab ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita melakukan muhasabah dan refleksi diri. Dalam rangka apa? Melatih diri kita untuk bertemu Ramadan. Perhatikan ibu-ibu ya, nanti di awal tahun 2026 ini setelah kita menemui Rajab yang sebagai bulan latihan dan kesadaran, kita akan segera bertemu dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan penguatan kebiasaan. Jadi kalau di Rajab ini jenengan sudah mulai membiasakan diri menahan lisan, ya enggak ngomongin orang, enggak berkata kasar gitu ya. Nanti di bulan Sya'ban untuk penguatannya. Kemudian apa? Bulan Ramadan itu sebagai bulan ujian dan juga panen amal. Nek jenengan kok sudah berhasil nahan lisan, di bulan Ramadan pun tetap ditahan lisannya, pahalanya besar berkali-kali lipat. Ya enggak, Bu? Mau enggak, Bu, dapat pahala yang banyak, Bu? Maka dimulai dari bulan sekarang ini. Mumpung jenengan masih dikasih waktu. Dan selalulah minta kepada Allah untuk apa? Untuk dipanjangkan usianya sampai bertemu dengan Ramadan. Betul-betul mohon pada Allah. Minta dengan betul-betul kerendahan hati, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Nah, kita perlu latihan ya, Bu. Saya tak kasih 3 model latihan supaya dari sini nanti jenengan mulai latihan pas pulang ke rumah itu udah langsung tak latih yang latihan pertama. Latihan pertama itu adalah latihan ibadah. Ya, jenengan tidak perlu muluk-muluk, langsung melaksanakan sholat malam 12 rakaat apa 24 rakaat. Ya. Cukup fokuskan pada konsisten. Fokus konsisten. Nah, misalnya jenengan yang tadinya belum terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, bulan ini mulai dilatih. Mungkin diawali dengan yang subuh dulu. Itu konsisten dulu, ya. Dibikin konsisten. Pokoknya subuh itu sebelumnya saya harus sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Dibikin konsisten. Yang dulu aku rumiso wong keburu jualannya nanti enggak ditanyain orang. Berapa kok? Wes yang penting subuh dulu ditekadkan. Pokoknya yang subuh nek tahun 2025 saya belum bisa, tahun ini saya akan bikin bisa.
Ya. Kemudian apa? Berusaha untuk sholat tepat waktu. Ya. Membiasakan doa. Pokoknya lagi sambil kerja doa gitu ya. Atau mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa subhanallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, itu diucapkan terus. Ya. Kemudian apa? Baca Al-Qur'an. Bu, baca Al-Quran kalau jenengan belum mampu 1 juz 1 hari, udah dibikin setengah juz. Setengah juz belum bisa 2 lembar bu. 2 lembar belum bisa 1 lembar bu. 1 lembar belum bisa setengah halaman. Setengah halaman orang bisa 1 ayat bu. Wis pokoknya bertekad untuk ada perubahan dari yang kemarin. Nek kemarin aku baca Al-Quran ki masih, wah, pokoknya ya kapan aku ingat, kapan aku sempat. Ning saiki mau tak tekadkan Al-Quran itu nek iso setiap hari aku baca. Itu upaya untuk konsisten. Saya di keluarga saya dengan anak-anak ini memanfaatkan teknologi bu, memanfaatkan grup WA. Saya buat laporan membaca Al-Quran tiap hari. Masing-masing anak saya wajibkan baca 2 lembar halaman. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Semuanya kalau yang terakhir belum Quran maka dia hafalan. Jadi setiap hari itu ada laporan terus. Abang udah selesai, kakak udah selesai, kayak gitu. Nanti saya catat bu. Jadi kayak malaikat gitu saya nyatet. Saya bikin laporan tuh. Nanti yang belum ngaji bisa ditanya. Jadi dikontrolnya dari situ. Ini Amas belum ngaji loh, ini kenapa kok belum laporan? Nah, tiba-tiba udah ada nomor Amas Don, nah gitu. Itu kita berbagai macam cara kita buat untuk bisa konsisten. Monggo jenengan kalau mungkin belum bisa ngajak keluarga, diri sendiri dulu, ya, diri sendiri dulu. Untuk melakukan perubahan yakinlah, pasti jenengan akan ono apa iki kok tiba-tiba berubah. Gitu, pasti itu ada, ya. Maka kuatkanlah hati, ya bu. Melakukan perubahan pasti menimbulkan pertanyaan bagi orang lain. Maka kuatlah, asalkan itu perubahan di jalan Allah, yakinlah. Selama manusia bertanya, kita tenang aja karena kita berbuatnya karena Allah. Latihan yang kedua bu, latihan akhlak, ya, sikap. Perilaku, tindakan, ya. Mulai 2026 awal ini di bulan Rajab ini tekadkan dalam diri sendiri, saya mau belajar sabar, nahan emosi, dan yakinlah biasanya kalau udah punya tekad kayak begitu, tiba-tiba saja ada aja hal-hal yang bikin emosi. Sudah punya tekad itu. Tiba-tiba yo suami rewel, anak rewel, putu rewel, ada aja yang bikin kita emosi. Justru di situ berarti Allah mendengar doa panjenengan. Kan mintanya sabar. Maka dikasih ujian yang membuat hati tidak sabar. Jenengan mampu apa tidak melewatinya, gitu. Ya. Kadang kita mikir aku minta sabar kok malah dikasih acara wae. Justru acara itu tanda Allah mendengar doa kita. Gitu ya. Kemudian apa? Mau mencoba, pokoknya di bulan ini saya mau coba jaga sikap. Yang tadinya mungkin setiap kali saya melihat persoalan, otak reptil saya langsung bergerak, langsung otomatis merespon. Sekarang saya mau coba ketika ada persoalan saya tarik napas dulu. Kasih kesempatan otak berpikir saya untuk tenang. Saya mencoba untuk bisa apa? Mengekang otak reptil biar nggak spontanitas. Ada yang bikin marah, tarik nafas. Pokoknya tarik nafas aja terus bu kerjaannya. Ya, dalam rangka untuk bisa tenang. Kemudian apa? Belajar untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita tuh kalau dihadapkan pada persoalan paling gampang gara-gara dia. Oh, kae kuwi sing gawe aku jadi koyo ngene. Jangan, Bu. Latihan sekarang, nek ada persoalan apapun itu tidak dalam rangka nunjuk orang, tapi lihat ke dalam diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan?
Oke, dia buat saya seperti itu, tapi bagaimana respon saya itu yang paling menentukan siapa diri kita. Sampai sini paham ya Bu? Orang lain mungkin bisa bicara nggak baik tentang kita, tapi respon kita itu. Kalau kita balas mengomongi dia, berarti kita sama saja. Tapi ketika kita bisa merespon dengan tetap tenang, tetap menghargai, tetap berbuat baik kepadanya, maka insya Allah itu orang sudah bisa tahu kualitas kita itu seberapa. Dan yang lebih penting, Allah Maha melihat. Ya, tidak peduli penilaian manusia, tapi kita lebih peduli penilaian Allah. Maka ketika orang lain buat tidak baik ke kita, kita tidak membalas dengan ketidakbaikan. Kita akan tetap tenang, tetap adem di tempat yang panas. Paham ya di sini Bu? Oh, pokoknya udahlah, belajar kita untuk bisa lebih baik lagi dari hasil sikap. Tadi iman sudah ya, ibadah udah, sekarang akhlaknya tadi. Kemudian apa yang paling utama untuk melatih akhlak kita? Tanamkan prinsip mulai dari diri sendiri. Mau ngajari anak-anak untuk jujur, untuk hormat pada orang tua, atau baik kepada siapapun, mulai dari diri sendiri. Tidak perlu menuntut orang lain berubah, tapi tuntutlah diri kita untuk berubah. Paham ya Bu? Saya lanjut ke latihan yang ketiga, yaitu latihan lisan. Nah ini yang kadang membuat kita tuh akhirnya jatuh. Kewibawaan kita hanya gara-gara lisan. Udah tenang, udah. Tapi begitu marah, keluar kata-kata yang tidak baik. Ya. Jadi apa Bu? Untuk latihan yang ketiga ini, pertama belajar mengurangi keluhan. Ya, apapun tantangan yang ada di depan kita, Bismillah, saya bisa. Nek urung iso ya belajar. Gak terus malah ngeluh bawaanmu, aku wis ngerti ra iso kok malah koyo ngono ki ngopo. Wes lah. Malah mengurangi kapasitas diri. Ada tantangan, hadapi. Karena muslim itu kalau Allah itu udah bilang, tidaklah engkau akan masuk surga sebelum diuji terlebih dahulu. Mau dapat pahala kok nggak mau diuji gini ya? Maka ketika ada tantangan, terima itu. Aku urung iso, belajar. Maka ketika kita belajar, disitulah ada pertumbuhan dalam diri kita. Kemudian apa? Jaga lisan dari ghibah, dari ngomongi orang. Wis ditahan-tahan Bu. 2 bulanan lagi insya Allah ya, tinggal Rajab Sya'ban nih. Ya, kita udah masuk kepada Ramadan. Gak mungkin Bu, yang tiap harinya kita ngomongin orang, pas Ramadan langsung bisa diplester mulut, gak mungkin. Perubahan itu gak bisa datang tiba-tiba. Ya. Kalau dalam perubahan, kalau dalam ininya tuh ya, psikologi itu butuh sekitar 90 hari. Makanya dimulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Untuk nanti apa? Di Syawal jadi orang yang baru. Gitu. Ya. Latih diri kita untuk apa? Berkata-kata yang baik. Kemudian latih untuk diam. Ada omongan yang gak mengenakan, tenang. Tadi saya bilang tarik nafas. Yes. Kok kamu gak respon, kamu gak ngomong? Udah biar, udah cukup. Ketika dia ngomong, disitulah kelihatan apa kualitas dirinya. Maka lebih baik diam. Nek orang bijak dulu bilangnya apa Bu? Diam adalah emas. Pengen emas pirang kilo Bu? Terus banyak-banyak diem weh. Gitu ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu sekali untuk mengingat bahwa dengan muhasabah itu bisa memberikan arah yang baik bagi kita.
Dengan refleksi diri itu bisa memberi kesadaran di mana kita masih kurangnya, di mana yang perlu saya perbaiki. Dan Rajab ini memberi kita waktu untuk latihan. Sama-sama di bulan Rajab ini, ibu-ibu, jenengan dan juga saya, kita semua yang ada di sini mulai bertekad. Wis, pokoknya saya minta pada Allah dipanjangkan usia sehingga bisa bertemu dengan Ramadan, dan sebelum itu saya akan melatih diri saya untuk menjadi orang yang siap menjalani Ramadan sebagai orang yang bertakwa. Jangan menunggu Ramadan untuk berubah, ibu-ibu. Kita mulai dari sekarang, meskipun kecil. Ya, siap ibu-ibu semuanya ya? Saya doakan panjenengan semua Allah beri kemudahan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya doakan panjenengan semua dihapuskan dosa-dosanya di masa lalu, efek tidak tahu. Saya doakan Allah berkahi usia panjenengan semua dalam masa lalu maupun masa yang akan datang, dan menjadikan jenengan manusia yang lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim wa astaghfiru minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan boleh dipengawasan ikan sampun Ustazah pun Ibu Ustazah Indonesia. Mungkin-mungkin saya terdapat amal kesayangan pun berbeda. Monggo atau ibu-ibu kita pada informasi kita amal. Maka saat itu hidup lain-lain